Ciri-ciri taubat diterima Pak Ustadz, mudah menangis mengenang masa lalu. Bangun malam, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ingat mantan. Nangis ingat dosa. Syarat taubat itu 3. An-nadamu fil qalbi, nyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Meleleh air mata. Saya nggak bisa nangis Pak Ustadz, pergi ke Az-Zikra hari Ahad pagi setiap awal bulan, rame. Ya Allah, insya Allah kalau rame-rame nangis. Ngelihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis, belakang. Masa gua nggak nangis? Itu namanya latihan nangis. Setelah biasa latihan, undang Ustadz kemari muhasabah, maka nanti malam baru sendirian nangis. Latihan harus ramai-ramai. Setelah sendirian baru itu. Ini kalau sendirian nggak nangis, diajak muhasabah nggak nangis, diajak baca Quran nggak nangis, diajak ceramah nggak nangis. Pas nonton Kabikaci Kabigam Coach Hotahi, melihat Amitabh Bachchan ketemu dengan Sanjay Dutt, nangis. Bagaimana status perkawinan? Gimana ceritanya ini? Suami istri nikah secara Islam, oke? Tapi kemudian suami murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Kalau disebut kata murtad, nauzubillah, ulama, nauzubillah. Bagaimana status perkawinan? Status perkawinannya fasah. Status perkawinannya fasah. Fasah. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Kalau istri yang minta cerai menggugat namanya khulu'. Kalau salah satunya namanya fasah. Maka automatically, wahai para perempuan, kalau suami murabah menjadi Fir'aun, maka pernikahan itu fasah. Jangan lagi kau mau serumah, karena kalau kau serumah dengan dia berarti zina. Bagaimana status anak yang lahir setelah suami murtad? Anak yang lahir sebelum itu muslim. Anak yang berarti kau tidak keluar rumah. Ini pertanyaannya, bagaimana status anak lahir setelah murtad? Loh, kau kok bisa hamil setelah murtad? Emangnya bisa pakai bluetooth? Berarti setelah dia murtad kau masih serumah, kau berzina. Anak lahir itu anak zina. Anak itu suci, tapi perbuatan kau zina. Bagaimana dengan harta warisan? Maka setelah murtad tidak lagi ada saling mewarisi. Yang menyebabkan orang tidak mewarisi harta, pertama, mati duluan. Kalau mati duluan nggak bisa ngawaris. Yang kedua, kafir, murtad. Yang ketiga, membunuh. Orang yang membunuh bapaknya tak dapat harta warisan. Tapi kalian bisa tetap dibagi menurut hukum konvensional, namanya harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Selamat siang Pak Ustadz. Saya tidak mau diucapkan selamat siang, karena kalau selamat siang, siangnya selamat, sorenya. Makanya di awal disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudaraku baik. Sudahlah ada Assalamualaikum, ditambahnya lagi Ustadz siang ini selamat. Bagaimana cara merangkul pemuda untuk aktif ke masjid? Apa kira-kira ada cara jalan yang harus dilakukan? Anak muda itu ditanya, kita selesai sampai 11.55. Oh, lama. Anak muda itu ditanya pentolan-pentolan, geng-gengnya tanya, kalian mau apa? What do you want? Tanya dialog, kalian mau apa? Pak, kami nggak mau ceramah kalau penceramahnya Ustadz Somad. Kenapa? Ustadz Somad tuh ngajak mati aja, dia Ustadz jadul. Kami mau Ustadznya anak muda. Kami nggak mau Ustadz pakai sorban, pakai peci, pakai koko. Kami maunya Ustadz yang gaul, pakai celana jeans, pakai kemeja, pakai baju kaos, pakai topi kupluk. Siapa Ustadznya? Nama Ustadznya
Muzammil Hasballah dari Masjid ITB, Masjid Salman. Nama ustadznya Ustadz Evi Effendi. Nama ustadznya lagi Ustadz Hanan Attaki. Nah, undang ustadz itu, jangan undang Ustadz Somad. Ustadz Somad ini fansnya 71 ke atas, sama 7 tahun ke bawah. Yang kemarin nangis minta ketemu itu 7 ke bawah, yang banyak 7 ke atas. Rata-rata gitu. Kemarin ada datang ke kampus anak demam umur 5 tahun, nangis manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Besok bawa anaknya ke sini ya. Ya, dibawa anak, saya peluk, saya cium, saya kasih duit, sehat. Yang satu lagi datang, Ustadz Somad tolong datang ke rumah emak kami, nangis minta ketemu, nggak bisa jalan, umur 70. Jadi saya renung-renung, berarti fans saya ini 7 ke atas sama 7 ke bawah. Alhamdulillah, yang nangis-nangis mau ketemu itu anak-anak sama kakek-kakek, nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Sempat ada, kacau kita. Nah, setelah itu kita tanya, kamu mau apa? Kami nggak fokus kalau ceramah cuman ngomong, kami maunya nonton bareng. Oke, sediakan Infokus dengan audio visual, nonton bareng. Apa filmnya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa judulnya? 99 Menara di Eropa. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertalbiyah. Udah ada Pak Ustaz? Belum. Nah, setelah itu kasih dia pena satu-satu, kasih komen kritik. Apa yang dapat pelajaran dari film? Nah, begitu. Buat acaranya subuh Ahad. Kenapa dibuat subuh? Supaya terbiasa sholat subuh. Kenapa hari Ahad? Karena hari libur. Apa acaranya? Penyelenggaraan jenazah. Sekarang banyak dibuat acara penyelenggaraan jenazah, yang ikut bapak-bapaknya. Jangan, karena bapak ini nanti yang akan dimandikan. Penyelenggaraan jenazah, karena kalau Abdul Somad mati nanti, yang paling Abdul Somad inginkan adalah yang menyelenggarakan jenazahnya adalah anak kita. Ibu mandikan dia setahun berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, makan es krim kotor mandi, makan coklat mandi, mandi, kencing mandi. Satu hari 5 kali mandi, kali 360 hari, 1500 kali ibu mandikan setahun, kali 5 tahun, pokoknya wakeh tenan nih bu. Dan ibu minta mandi cuma sekali, mandi jenazah, tapi dia tidak pandai, maka buat masjid, buat Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah, anak-anak muda, SMP, SMA, kuliah, penyelenggaraan jenazah. Modalnya mahal Pak Ustadz. Loh, penyelenggaraan jenazah nggak ada modal, cuman kain kapan dengan kapas, kapur barus. Bonekanya yang dimandikan nggak usah pakai boneka, cari anak yang bandel satu. Pak, anak bapak kami izin mandikan. Silakan, memang dia malas mandi kata bapak. Nah, kasih celana satu, celana Hawaii yang tertutup pusar dan lutut, mandikan, gosok. Adik-adik sekalian, gini cara mandikan jenazah ya. Nah, nanti dia senyum-senyum. Loh, jenazah kok senyum? Yang tadi ini pendapat mazhab Hanafi, selesai 11.55. Oh, bukan selesai 11.55. Waktu kita habis flight pesawat 11.55. Oh, pesawat 11.55, dan pesawat tidak bisa menjemput kemari karena airport belum siap. Jadi kalau sudah selesai nanti batuk aja 2 kali di belakang. Untuk demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Ketika diundang Ustadz Hanan Attaki ke Pekanbaru, anak muda yang hadir, yang membubuhkan tanda tangan 6.000 orang, penuh tanah lapang. Padahal di malam yang sama artis India Antv datang. Ternyata jamaah terpecah 2, anak muda ke Hanan Attaki, emak-emak ke India. Ketika Ustadz Muzammil Hasballah datang jam 6 sore, anak-anak gadis sudah duduk di masjid jam 6, padahal pengajian jam 8 malam. Semua pada ngomong. Ustadz Somad ceramah 2 soft.
Itulah hebatnya. Maka ketika Ustadz Muzammil Hasbullah menikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, hari takziah nasional, banyak anak-anak gadis nangis berduka. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang arisan. Ada yang bilang buka pintu utang. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Ngutang boleh apa nggak boleh? Boleh. Maka arisan itu sebenarnya ngutang berjamaah. Dapat arisannya bulan Maret, yang ikut undian 10 orang, berarti bayar lunasnya bulan Januari 2019. Sebenarnya akadnya akad utang. Yang nggak sanggup ngutang yang nggak usah ikut, yang nggak boleh ikut yang nggak sanggup ngutang. Yang kedua, yang jantungnya lemah, khawatir waktu digoncang pingsan. Akhirnya ibu yang keluar namanya, apa kata dia? Karena saya kasihan sama yang pingsan, saya berikan untuk dia duluan. Sehat ya. Kita mengucapkan hari raya kepada teman dari keyakinan agama lain, berdosakah? Nggak boleh. Apa pesan Ustadz Adi Hidayat? Hai orang yang berbeda keyakinan dengan aku bukan nggak sayang sama kamu. Kau adalah saudaraku, walaupun kau bukan satu keyakinan, tapi kau adalah saudara satu kebangsaan NKRI. Tapi mohon maaf, dalam masalah ini kau saudaraku, tapi dalam masalah ini kau juga harus paham keyakinanku. Wala ana abidun ma'abartum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Insya Allah dia nggak akan marah. Saya bertetangga dengan Pak Panjaitan 4 tahun, bertetangga dengan Baba Yosep 4 tahun. Hubungan kami baik, nggak pernah kami kelahi. Pak Panjaitan, anak pertamanya Posma Panjaitan, anak keduanya Donald Panjaitan, anak ketiganya Tumpal Panjaitan, anak keempatnya Natal Panjaitan, anak kelimanya Pipi Panjaitan. Semua teman-teman saya, nggak pernah kami kelahi, nggak pernah kami bertengkar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu radikal, anti kebinekaan, dengan non muslim dia kejam, please deh. Aduh, kalau fitnah yang berkualitas lah. Ustaz, ini non muslim, anaknya nikah, kami sekantor, boleh kami datang? Silakan datang. Ucapannya apa? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk sesama muslim. Kami boleh makan nggak Pak Ustaz? Silakan makan. Dia kan ada 2 tenda, Muslim food. Makan Muslim food, silakan. Tapi di sebelah kiri ada non Muslim food. Jangan mampir ke situ. Habis makan pulang. Yang satu mampir. Gua nggak makan, kuahnya doang deh. Apa hukumnya bagi wanita menikah tanpa restu seorang ibu? Ibunya belum merestui menikah karena ingin anaknya kerja dulu. Karena ibunya mengkuliahkan anaknya tanpa bantuan ayahnya karena mereka selalu telah bercerai. Sekarang si anak membenci ibunya dan tidak mendengarkan kata-katanya. Karena si ibu semenjak bercerai selalu menjelek-jelekkan ayahnya dan mengajarkan durhaka pada ayahnya. Semata-mata karena sang ibu. Ini nanya apa curhat? Jangan pernah kau lawan ibumu. Sebanyak apapun duitmu, kau tak pernah menebus 9 bulan 10 hari. Betul? Dia melahirkanmu, meregang nyawa, menyusukanmu 2 tahun, mengalir darahnya dalam darahmu. Ibu, jangan kau lawan. Saya tak pernah melawan ibu saya. Sekali pun tak pernah saya lawan ibu saya. Apapun kata dia, diam. Jurus menghadapi ibu: 1, diam. 2, diam. 3, diam. Gak sanggup saya dengar, ambil earphone. Jangan pernah melawan ibu. Lalu gimana ini? Beri penjelasan melalui mulut orang lain. Kira-kira ibu ini suka pengajian nggak? Suka. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Adi Hidayat. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Mahir Tuwailibi. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Fulan, Abah Fulan, Habib Fulan, Habib Jindan, Habib Ali. Panggil Habib, tolong nasihati ibu saya ya. Tanya, Bu, kalau anak kita sudah mau nikah, nikahkan aja Bu. Iya Habib, iya Ustadz, ya udah, insya Allah disetujuinya. Jangan kita mentang-mentang udah ngaji, Mama sini sebentar, Assalamualaikum, nikahkanlah anakmu. Ini nggak bisa begitu. Hah?
habis waktunya. Masya Allah. Insya Allah semua ini terjawab sudah. Yang penting sering-sering buka www.youtube.com. Jadi akhirnya saya ceramah lebih kurang 90 menit. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapatkan ala hazin niat, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawajtah. Yang ingin menikah, berikan jodoh yang baik, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami sebagaimana kau satukan hati Nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.